program dari pemerintah provinsi, dari gubernur, adanya suatu pembebasan ya. Dengan cara memberikan semacam penghapusan denda atas tunggakan wajib pajak. Selanjutnya masih ada lagi Bu Lucy untuk pajak hotel, restoran. Ini sebelum hotel dan restoran, reklame. Untuk pajak reklame juga. Yuk kita nonton ondel-ondel. Yuk kita nonton ondel-ondel. Yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di podcast ondel-ondel, obrolan anak JR DKI berakhlak. Di sini kali ini saya mengundang dari Bapenda, Bapak Carto sebagai Kabid Pajak, dan juga di sini ada Pak Nur Akbar dari Jasara Harja sebagai PLT Kepala Bagian Asuransi ya Pak Akbar ya. Iya. Oke. Mungkin kita awali dulu dengan perkenalan dari Pak Carto. Mungkin Pak Carto, mungkin banyak teman-teman di sini yang belum kenal nih sama Pak Carto nih. Masa dibuka, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya tentunya saya juga mengucapkan terima kasih nih diundang oleh Bu Lucy dari Jasara Harja. Sebelum kita mulai untuk semacam sosialisasi ini ya, berkaitan dengan kegiatan kami di Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Perkenalkan dulu, nama saya tentunya nama Carto, cukup Carto saja. Dan sehari-hari saya bertugas di bidang pendapatan 2 Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang tentunya di bidang 2 ini membawahi juga masalah pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Gitu aja sekilas masalah pekerjaan saya. Gitu. Mungkin Pak Carto dulu mungkin SMA-nya atau kuliahnya di mana gitu Pak Carto? Kebetulan sih saya dari kampung ya, saya dari kampung dari daerah Brebes, Jawa Tengah. Brebes, ya. oh. Iya. Saya memang menempuh pendidikan SD sampai SMP. Sampai SMP ada di Jawa Tengah. Selanjutnya SMA, kuliah saya di Jakarta. Oh gitu. Ya. Lumayan ya Pak, berarti menghabiskan sampai SMP di Jawa Tengah, lalu SMA dan kuliah di Jakarta. Iya, betul. Oke. Di sini juga ada Pak Nur Akbar. Pak Nur Akbar juga baru nih di Jakarta nih. Mungkin Pak Nur Akbar sebelumnya di mana nih? Ya, makasih Mbak Lucy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, just friend, saya kebetulan juga ini baru pendatang baru lah di DKI. Iya, Pak Carto pendatang baru di DKI. Kemudian sudah keliling juga berapa tempat ya, berapa provinsi. Nah, terakhir sekarang ini penempatan saya di sini di DKI bulan Juli kemarin ya. Ya, kami mohon dukungan agar kami bisa melayani masyarakat DKI khususnya untuk pemberian pelayanan yang terbaik dari Jasara Harja. Gitu. Oke, mungkin kita langsung aja nih Jasfriend. Pak Carto, ini kan berarti Pak Carto membawai pajak kendaraan bermotor dan balik nama ya Pak Carto ya di lingkungan Samsat berarti nih Pak. Nah, seperti Jasfriend ketahui bahwa Samsat itu kita ada beberapa instansi di situ, termasuk dari Bapenda, dari Jasara Harja, dan juga dari kepolisian. Nah, kebetulan nih Jasfriend, kita saat ini sedang ada program ya Pak Carto ya, program dari pemerintah provinsi, dari gubernur, adanya suatu pembebasan ya, namanya pembebasan sanksi administrasi
Tapi dari itu Pergub nomor 60 tahun 2021 benar ya Pak Cato? Betul. Mungkin agak sedikit dijelasin nih Pak Cato. Terima kasih Bu Lucy atas penyampaian tadi yang disampaikan oleh Bu Lucy. Memang betul, tentunya ini kehadiran pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa PPKM darurat COVID-19 ini tentunya di mana masyarakat ini banyak tentunya perlu ada semacam stimulus ya, atau relaksasi dari pemerintah. Tentunya tujuan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini ingin tentunya memberikan kemudahan kepada masyarakat ya dalam rangka pemulihan ekonomi ya. Lagi masa kayak gini ya Pak ekonomi kepada masyarakat yang mungkin terdampak pandemi COVID-19 ya. Nah, dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta ikut serta untuk meringankan beban masyarakat dengan menerbitkan atau dengan menerapkan Pergub 60 tahun 2021 dengan tujuan memberikan keringanan ya, stimulus kepada masyarakat dengan cara memberikan semacam penghapusan denda atas tunggakan wajib pajak dan memberikan keringanan pokok pajak ya yang masyarakat yang melakukan pembayaran bulan Agustus September. Nah, untuk pajak kendaraan bermotornya itu Agustus September. Sementara untuk masyarakat yang akan mengurus atau melaksanakan balik nama kendaraan bermotor yang kedua dan seterusnya, bukan kendaraan bermotor baru ya, kedua dan seterusnya diberikan keringanan sebesar 50%. Wow, intinya itu ya, Bu. Besar sekali ini. Intinya seperti itu, garis besarnya. Oh, jadi untuk sanksi nih Pak yang udah kendaraan yang udah terlambat nih Pak. Betul. Itu kalau kita bayar nih di bulan Agustus dan September ini kita ada keringanan ya Pak Cato ya. Betul. Itu berarti ada penghapusan denda ya, namanya ya Pak Cato. Ya, betul. Dan untuk yang pokok PKB-nya nih Pak Cato, itu juga ada diskonnya nih Pak Cato. Ada juga keringanan. Betul. Biasanya kan yang kita ketahui sebelum-sebelumnya nih Just Friend ada penghapusan sanksi administrasi, itu maksudnya denda ya gitu betul, ya Pak Cato. Nah kali ini ada diskon nih namanya, diskon pokok PKB dan BBM kendaraan kedua ya Pak Cato. BBM keduanya sebesar 50% guys. Wah, ini lumayan banget nih Pak Cato ini ya. Mudah-mudahan dengan adanya program seperti ini benar-benar bisa membantu masyarakat yang kena terdampak ini COVID-19 ya Pak Cato. Dan inilah memang kehadirannya ini, istilahnya penerapan ini tentunya tujuannya sangat bagus sekali ya untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan mungkin secara rinci mungkin Bu Lucy mohon saya sampaikan bahwa pada prinsipnya untuk keringanan pokok PKB untuk tahun pajak sebelum tahun 2021 ya. Jadi gini, ditetapkan sebesar 5%. Jadi kalau masyarakat atau wajib pajak yang memiliki tunggakan ya, tunggakan pajak ya, istilahnya Bu Lucy mungkin tahun 2020 belum bayar, 2019 belum bayar. Nah, itu pada saat melaksanakan pembayaran bulan Agustus September itu diberikan keringanan 5% pokok pajaknya ya. Untuk bulan Agustus ini. Sementara untuk dendanya itu dihapuskan. Dihapuskan. Jadi untuk tunggakan yang sebelum tahun 2021 ya, artinya 2020 ke belakang ya. Jadi pengurangan pokoknya 5%, sementara dendanya dihapuskan. Nah, beda lagi kalau yang tunggakan tahun berjalan nih Bu Lucy. Untuk tunggakan tahun berjalan yaitu tunggakan tahun 2021
yang melakukan pembayaran bulan Agustus ini diberikan pengurangan pokoknya 10%. Sanksi denda itu dihapuskan. Tetapi nanti apabila nanti pembayarannya bulan September, pengurangan pokoknya tidak 10% tapi 5% gitu. Jadi 2021 2020 semua begitu nanti bulan September keringanan pokoknya 5% gitu Bu. Iya. Gitu. Nah, ini banget ya Pak Cato ya. Ini sangat-sangat membantu masyarakat ini karena banyak banget ya Pak Cato ya untuk diskon lah ini diskon. Ya memang betul, kita memang tentunya memang masyarakat mudah-mudahan bisa memanfaatkan ini ya, dan kita juga tentunya di kondisi seperti ini kita harus melakukan antisipasi ya, karena sedang kondisi PPKM darurat COVID, kita juga mengantisipasi untuk lonjakan masyarakat yang akan melakukan pembayaran. Takut terjadi penumpukan ya Pak kami Cato juga sudah melakukan prokes ya secara ketat ya, dengan kita mengalihkan sebagian di samping layanannya lewat loket-loket yang sudah biasa, kita juga sebagian membagi ke samling, drive-thru, gerai pajak. Itu mudah-mudahan itu bisa untuk mengurai kerumunan massa gitu, dan tentunya memang hal-hal seperti ini kita upayakan untuk membantu pemerintah dalam rangka ini ya, mengurangi ataupun menghilangkan untuk pandemi gitu loh Bu, gitu. Iya. Karena ya ini ya Pak, apalagi yang kita sempat sampai PPKM berturut-turut nih Pak Cato. Itu memang benar-benar lonjakan COVID yang memang tinggi. Jangan sampai nanti kita mau membantu masyarakat nih ternyata terjadi penumpukan di situ. Nah, dengan ini kebijakan pemerintah. Gitu. Jadi memang kita langsung mengantisipasi hal-hal seperti itu ya Pak Cato ya. Untuk mengantisipasi itu tentunya di samping kita dari awal sudah antar unit ya, tentunya kami bekerja sama dengan Dirlantas Polda Metro Jaya, bekerja sama dengan Bank DKI, bekerja sama dengan Jasa Raja cabang DKI Jakarta. Ini tentunya untuk mengantisipasi semua ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan Bu gitu. Jadi dari mungkin Ibu saat itu tahu ya bahwa minggu yang lalu pada saat kita libur juga 1 Muharram, kita saat itu sempat kami pun mengadakan rapat untuk mengantisipasi terhadap penerapan ataupun pemberlakuan Pergub 60 tahun 2021 ini. Jadi tentunya memang hal itu secara kontinu kami juga koordinasikan dengan Dirlantas Polda Metro Jaya, dengan Bank DKI untuk membuka layanan untuk loket-loket layanan pembayaran, sekaligus juga mohon maaf tentunya layanan untuk di Samsat itu kita perpanjang sampai jam 3. Jam 3, ada penambahan jam operasional ya Pak Cato. Betul, iya. Jadi sekarang Just Friend yang sempat jam operasional Samsat itu buka dari jam 8 sampai jam 12. Sekarang kita tambah jam operasionalnya dari jam 8 sampai jam 15 ya, atau jam 3 sore. Untuk menghindari terjadinya kerumunan yang terlalu padat, yang terlalu panjang, jadi kita menambah jam operasional juga. Sedikit Bu Lucy mungkin saya tambahkan ya. Tadi baru di pajak kendaraan bermotornya gitu ya, itu yang melakukan pembayaran bulan Agustus ya. Tadi yang tahun berjalan diberikan pengurangan 10%, untuk 2021 ke belakang, 2020 ke belakang diberikan pengurangan 5%. Sementara sanksi sama-sama dihapus. Nah, ini yang mau saya sampaikan adalah kembali untuk BBN-nya tadi. Jadi BBN. Untuk bea balik nama kendaraan bermotor ya, ini waktunya bukan hanya sampai September. Oh, sampai kapan nih Pak Cato? Tapi sampai bulan Desember ya. Sampai bulan Desember terhadap masyarakat yang sudah membeli kendaraan ya, kendaraan bekas ataupun kendaraan second itu monggo bisa melakukan balik nama ya, membalik namakan kendaraannya ya
Dan tentunya untuk balik nama kendaraan ini sampai bulan Desember kita berikan keringanan sebesar 50%. 50%. Iya gitu. Jadi gitu. Jadi PKB dan BPNKB dua-duanya ini kita berikan keringanan gitu. Ya. Ini juga ini ya Pak Cato ya, stimulus buat Ya, masyarakat nih, ya, 50% nih gitu. Betul, Dan betul. waktunya lumayan panjang Jasran, sampai bulan Desember 2021 ya Pak Akbar ya. Iya. Jadi Pak Akbar, ini kita mobil kita beli kemarin second nih bisa nih Ya, kita langsung bisa. balik nama nih 50% nih. Ya. Lumayan Betul. Pak Akbar. Iya betul itu. Dan saya juga mohon partisipasi masyarakat ya yang sudah melakukan ataupun menjual mobilnya ya, agar disampaikan atau dilaporkan ke Samsat ya, supaya dicatat supaya tidak menjadi beban si pemilik lama ya, karena itu mobilnya sudah dijual, monggo dilaporkan kepada kita dan kalau bisa dilakukan ini pokoknya diblokir lah, Samsat lah Pak ya, supaya diblokir karena sudah terjual gitu ya. karena sudah terjual, jadi bisa mengurus untuk melakukan pemblokiran untuk mobil itu bukan atas namanya lagi, dilakukan itu laporan kepada kita bahwa itu mobil supaya nantinya dibalik namakan kepada nama pemilik barunya gitu. Mungkin Jadi juga pajak progresif juga yang kena ya. nah itu memang Iya. itu. Komentar itu, Jadi Pak. kalau Ya. apabila masyarakat yang menjual mobilnya Iya. ada beberapa, tentu kan akan jadi progresif. Apalagi umpamanya maaf kalau dulu sih umpamanya saya pengen mau beli mobil yang baru nih gitu. Nah sementara mobil lamanya mungkin ini Pajero bagi saya jelek gitu kalau dulu bilang. Nah beli yang lebih bagus lagi dari Pajero. Nah Pajeronya dijual belum dilaporkan, begitu beli mobil kendaraan yang baru itu menjadi kendaraan yang kesekian, jadi kena progresif Kena gitu. progresif. Gitu. Intinya seperti itu, Bu. Jadi ya mungkin himbauan bagi masyarakat, bagi Jasran nih, kalau memang punya mobil dan mobilnya dijual pada orang lain, segera melakukan pemblokiran ya Pak, lapor blokir di Samsat. Kemudian mungkin untuk pembelinya minta segera Laporkan untuk dibalik nama. Mumpung ada diskon 50% nih sampai bulan Desember 2021. Iya. Pak Akbar. Aduh, nih teman-teman nih harus banyak yang tahu Ya. karena Ya, betul. 50% tuh kan waduh Lumayan. sangat lumayan ya Pak Cato ya. Ya kalau mobilnya tadi yang sampaikan evolusi Pajero lumayan juga kan performanya. Gitu. Benar. Itu ya istilahnya mohon maaf ini maaf bagi masyarakat yang tentunya mengetahui ini, monggo bisa melakukan pembayaran di bulan Agustus September untuk kendaraan bermotor yang mendekati jatuh tempo ya, entah jatuh tempo Untuk bulan tempo pajak ya. Ya karena intinya ini diberikan insentif fiskalnya itu berkaitan juga dengan pembayarannya. Jadi kalau pembayaran bulan Agustus diberikan keringanan pokok dan penghapusan denda. Pembayaran di bulan September diberikan keringanan pokok dan penghapusan denda. Jadi pemberian keringanan dan penghapusan ini dibarengi dengan pembayaran gitu pada saat pembayaran. Intinya begitu. Bedanya ya kalau di bulan Agustus Ya. Kak itu diskonnya 10 ya Pak. Untuk untuk yang tunggakan tahun berjalan. tunggakan, ya. Betul. Kalau di bulan September sebesar 5%. Betul. Jadi bulan Agustus nih tinggal berapa hari lagi nih Pak Cato ya? Yang belum masih Ya. ada kesempatan nih untuk dapatkan diskon 10%. Ya, betul. Wah ini keren nih programnya nih. Terus mungkin Pak Cato di provinsi di Samsat DKI Jakarta nih Pak Cato, kita kan mungkin ada
mau aplikasi-aplikasi yang baru juga ya Pak Cato, Iya. mungkin dengan sistem pembayaran yang online seperti kita tahu juga Signal untuk DKI Jakarta juga udah jalan kita ya Pak Cato ya. Betul. Walaupun Kita belum di launching, tapi masyarakat juga sudah sudah bisa banyak yang melakukan tahu ya Pak, pembayaran. sudah bisa. Nah, Betul. ya ini juga upaya-upaya dari kita, dari pihak Ditlantas, dari pihak Bapenda juga untuk membantu masyarakat gimana nggak usah lagi susah-susah gitu ya Pak Cato ya, untuk mungkin ada yang waktunya nggak sempat gitu Pak Cato datang ke Samsat, bisa juga melakukan secara online seperti itu. Nah, gimana nih Pak Akbar nih kalau dengan adanya program dari pemerintah provinsi nih, dengan adanya Pergub ini? Ya, kalau kita lihat dengan adanya insentif fiskal ya, ini saya kira sangat membantu kepada masyarakat, khususnya pemilik kendaraan bermotor yang akan melakukan perpanjangan STNK di kantor bersama Samsat, dan ini sangat membantu kepada masyarakat yang khususnya yang terdampak dengan COVID-19 ini, yang selama ini kita sudah merasakan bersama-sama. Nah, di samping itu untuk Jasara Harja yang ada di kantor bersama Samsat juga ada yang namanya SWDKLJ atau sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada saat memperpanjang STNK di kantor bersama Samsat. Nah, gunanya SWDKLJ itu untuk memberikan santunan kepada korban-korban kecelakaan yang terkena musibah kecelakaan lalu lintas. Nah, jadi guna daripada SWDKLJ itu apabila sewaktu-waktu masyarakat atau ada orang yang tertabrak kendaraan bermotor nih oleh motor tersebut itu, maka santunan yang diberikan itu dari hasil pembayaran SW itu ya, di kantor bersama Samsat. Nah, itu gunanya, jadi sangat bermanfaat sekali karena korban-korban kecelakaan dapat terbantu dengan adanya pembayaran sumbangan wajib pada saat memperpanjang STNK bersamaan dengan pembayaran pajak itu. Nah, makanya itu kami himbau kepada masyarakat, khususnya pemilik kendaraan bermotor, dengan adanya program dari pemerintah DKI Jakarta, adanya pemberian insentif fiskal ini agar lebih ada semangat ya gitu Pak ya, ada semangat untuk melakukan pembayaran pajak di kantor bersama Samsat gitu ya. Ya, karena banyak juga masyarakat nih kurang tahu, nanti begitu bayar pajak ini nih sebenarnya apa ya, nih aku bayar pajak nih, bayar pajak mobil nih, di sini ada SWDKLJ 143.000, ini apa ya maksudnya? Nah, jadi itu SWDKLJ namanya, itu sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Itu adalah program pemerintah apabila terjadi kecelakaan itu udah terbayar SV, itu diberikan jaminan oleh Jasara Harja, benar begitu ya Pak? Iya, betul. Tapi yang dijamin Jasara Harja di sini adalah orang yang tertabrak kendaraan bermotor itu setiap orang yang tertabrak kendaraan bermotor. Nah, kalau kecelakaan tunggal bagaimana? Nah, kecelakaan tunggal ini tidak terjamin Jasara Harja karena tanggung jawab pihak ketiga itu dialihkan melalui pembayaran dana kecelakaan lalu lintas ini melalui kantor bersama Samsat oleh pemilik kendaraan bermotor tadi. Ya, jadi intinya yang diberikan jaminan oleh Jasara Harja adalah korban kecelakaan lalu lintas, orang yang tertabrak kendaraan bermotor. Gitu. Oke.
Jadi just friend di sini kita udah mendengar nih penjelasan dari Pak Carto bahwa adanya stimulus bagi masyarakat dengan adanya Pergub nomor 60 tahun 2021 ini ada penghapusan sanksi administrasi atau denda untuk tahun-tahun sebelumnya, dan ada diskon pokok PKB sampai di bulan September, dan juga ada diskon 50% untuk BBM kendaraan kedua sampai bulan Desember 2021. Juga Pak Akbar juga udah menjelaskan apa sih sebenarnya SWDKLJ itu ada dalam komponen pembayaran pajak kendaraan bermotor itu. Ya, satu lagi barangkali ya. Jadi kalau misalnya ada masyarakat nih yang keluarganya, temannya atau kerabatnya yang terkena musibah kecelakaan lalu lintas, itu agar segera dilaporkan ke kantor polisi terdekat ya, atau unit laka terdekat untuk memperoleh laporan polisi, karena dasar penjaminan daripada korban kecelakaan ini untuk membuktikan bahwa dia korban kecelakaan itu harus dibuktikan dengan laporan polisi atau instansi berwenang lainnya. Ya, jadi kalau kecelakaan lalu lintas itu melapornya di unit laka Polres terdekat, ya, di mana terjadi kecelakaan. Kemudian kalau kecelakaan di laut misalnya itu di sah bandar atau kantor otoritas pelabuhan setempat yang terdekat ya. Kemudian begitu juga di kereta api, di kantor otoritas kereta api, pesawat udara di otoritas kesah bandaran yaitu. Jadi segera melaporkan kejadiannya untuk memperoleh, karena di sini ada hak-hak daripada masyarakat kalau masyarakat itu menjadi korban kecelakaan, apakah itu kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan angkutan umum, ada haknya yang disiapkan oleh pemerintah. Jangan sampai haknya ini gugur karena tidak melaporkan kejadiannya. Nah, untuk memperoleh haknya itu harus dilaporkan ke instansi berwenang. Iya, betul. Ya, iya, itu dasarnya. Kalau nggak dilaporin, kita nggak bisa ada dasar bahwa ini kecelakaan, ini orang kecelakaan lalu lintas atau karena luka karena berkelahi atau apa ya. Nah, kalau ada laporan dari instansi berwenang bahwa itu menyatakan kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan bagaimana, ya itu yang bisa menjadi dasar untuk memberikan jaminan. Ada expirednya nggak nih Pak Akbar nih? Nah, kalau expire bukan expire ya, kalau expire ya gitu kan apa ya? Kadaluarsa. Iya, seperti barang pemakaian barang-barang ya. Tapi kalau istilahnya di Jasara Harja, santunan itu kadaluarsa setelah 6 bulan dari kejadian tidak dilaporkan atau tidak diajukan ke Jasara Harja. Sejak tanggal kecelakaan ya, sejak tanggal kecelakaan. Kemudian kalau sudah diajukan terus tidak ditagih ke Jasara Harja itu 3 bulan setelah disetujui itu tidak ditagih, maka itu juga kadaluarsa. Tapi ini jarang terjadi karena setiap korban kecelakaan dan melapor di instansi berwenang atau instansi kepolisian kalau lalu lintas, itu laporannya sudah terintegrasi, sudah kita dapat dan terintegrasi ke sistem Jasara Harja, sehingga informasi itu langsung kita tindak lanjuti. Nah itu kalau sudah masuk di korban ini di rumah sakit mana, maka kita koordinasi dengan pihak rumah sakit di mana korban itu dirawat. Jadi jarang terjadi ini kadaluarsa, kecuali kalau korban itu tidak melapor. Nah ini yang kita tidak bisa monitor gitu ya. Gitu. Kalau untuk besar santunannya nih Pak Akbar. Nah, besar santunan itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 15 dan 16 tahun 2017 untuk korban meninggal dunia itu sebesar 50 juta. Kemudian untuk perawatan, biaya luka-luka, penggantian ini diberikan sifatnya penggantian ya, bukan uang tunai yang diberikan kepada korban. Sesuai tapi dengan penggantian, iya penggantian sesuai dengan kwitansi dengan batas maksimal itu
20 juta untuk korban kecelakaan lalu lintas darat dan laut, dan untuk udara maksimal 25 juta untuk penggantian biaya perawatan. Nah, kemudian untuk cacat tetap itu maksimal 50 juta dan biaya penguburan. Nah, ini biaya penguburan ini. Nah, apakah semua korban dikasih biaya penguburan yang meninggal? Ini enggak. Jadi biaya penguburan itu diberikan kepada kepada korban yang tidak mempunyai ahli waris. Nah, diberikanlah biaya penguburan kepada siapa. Jadi bagi yang menguburkan ya. Bagi yang menguburkan, ya, apakah dikuburkan sama keluarga saudaranya, dikuburkan atau oleh perangkat desa, atau siapa yang menguburkan, diberikan penguburan. Karena ini tidak mempunyai ahli waris, itu diberikan biaya penguburan. Itu ya. Wah, lumayan lengkap nih ya Just Friend ya penjelasannya nih. Mungkin untuk apa nih obrolannya kita nih Pak Akbar, Pak Cato, mungkin biar Just Friend juga nggak terlalu ini nih memakan banyak waktu. Mungkin Pak Akbar, mungkin nanti kita ada berikutnya lagi ya Pak Akbar ya nih. Iya betul ya. Kita nyambung nih Pak Cato, mungkin nanti ada episode keduanya gitu. Kita undang lagi ke sini untuk datang podcast di obrolan anak JRDKI berakhlak gitu. Boleh sedikit nggak? Boleh Pak Cato. Mungkin untuk masyarakat di DKI Jakarta, bahwa sehubungan dengan penerapan Pergub 60 tahun 2021 ini, mungkin pemerintah DKI dalam rangka membantu pemulihan ekonomi masyarakat, bukan hanya memberikan semacam relaksasi atau insentif fiskal kepada pemilik kendaraan bermotor saja. Oh, ada lagi nih Pak Cato. Ada, ini juga sebenarnya satu paket dengan pemberian insentif kepada masyarakat yang tentunya akan melakukan pembayaran pajak PBB. Oh, PBB juga ya Pak. Tuh Just Friend tuh. PBB P2 bagi masyarakat yang melakukan pembayaran bulan Agustus diberikan keringanan sebesar 20%, dan yang melakukan pembayaran bulan September diberikan pengurangan 15%. Itu, dan untuk itu tentunya bersyarat ya bagi yang tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya. Jadi istilahnya yang jatuh tempo di tahun ini ya Pak Cato betul. ya. Tetapi kalau umpamanya memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya, tentunya tunggakannya dibayarkan dulu gitu. Gitu. Tapi pada prinsipnya tunggakannya tahun sebelumnya juga akan diberikan penghapusan dendanya. Dendanya dihapus gitu. Itu untuk PBB. Selanjutnya bagi masyarakat yang tentunya melakukan transaksi atau membeli tanah atau rumah gitu, membeli aset di DKI Jakarta, untuk BPHTB-nya ya. Untuk BPHTB-nya yang bertransaksi di bulan Agustus ya, ini juga diberikan pengurangan gitu ya. Jadi untuk BPHTB diberikan pengurangan ya. Tadi kalau PBB-nya yang bayar bulan Agustus itu diberikan pengurangan 20%, yang September diberikan pengurangan 15%. Sementara untuk BPHTB-nya itu diberikan kepada masyarakat ya yang memperoleh pertama kali atau transaksi pertama kali. Berarti contoh beli baru ya. Ya, kalau bulu sih belum punya rumah nih, belum punya rumah. Sekarang beli rumah ya dengan nilai di atas 2 miliar sampai 3 miliar ya, itu pun diberikan ini keringanan ya, diberikan keringanan 50% yang melakukan balik nama ataupun BPHTB di bulan Agustus, yang membayar bulan Agustus gitu. Nah, sementara untuk bulan September sampai dengan bulan Oktober diberikan keringanan sebesar 25%. Nah, untuk bulan November dan Desember diberikan keringanan 10%. Itu atas transaksi jual beli aset ya yang pertama kali. Kalau udah punya kedua, ketiga itu ya nggak diberikan gitu. Dengan untuk yang transaksinya di atas 2 miliar sampai 3 miliar itu juga diberikan.
Selanjutnya masih ada lagi Bu Lucy untuk pajak hotel, restoran. Nih sebelum hotel dan restoran reklame. Untuk pajak reklame juga untuk masyarakat yang melakukan pembayaran di bulan Agustus itu diberikan pengurangan pokok juga 10%, dendanya dihapus ya. Untuk Septembernya diberikan pengurangan pokoknya 5%, denda pun dihapus untuk reklame. Selanjutnya untuk yang self assessment, ojek restoran, hotel, ya, parkir, ya, itu hanya dihapuskan dendanya saja, gitu. Itu. Sampai bulan Desember juga ya Pak? Sampai bulan ini, ya September. September. Ya. Wah lumayan nih, banyak nih diskonnya. Jadi karena ini satu paket dengan pergub 60 ya, 60 jadi mau tidak mau saya sampaikan gitu ya. Itu yang berkaitan dengan program insentif fiskal di tahun 2021 ini. Itu Bu Lucy, terima kasih. Kasih Pak Cato. Nah, Just Friend ini terutama kayaknya buat anak-anak milenial nih Pak Cato nih, untuk membeli aset-aset baru nih. Kalau ada diskon-diskon begini nih, anak-anak milenial nih pasti tertarik nih ya Pak Cato ya. Lumayan diskonnya bisa sampai 25% ya tadi Pak Cato ya untuk untuk BPTB. Iya. Yang membeli aset itu. Ini banyak ini Pak Akbar nih program stimulusnya. Ya tentunya memang ini keberadaan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memulihkan perekonomian masyarakat gitu. Benar-benar nih Pak Cato. Gitu. Mungkin itu saja mungkin Pak Cato untuk podcast kita di hari ini. Nanti kita akan melanjutkan lagi di episode berikutnya nih Just Friend. Tetap stay tune, tetap nonton ondel-ondel obrolan anak JR DKI berakhlak, dan kita akan tayang setiap hari Rabu. Nanti tunggu saja untuk tayangan kita ya Pak Akbar ya, teman-teman berikutnya untuk cerita-cerita obrolan-obrolan kita berikutnya. Oke. Demikian dari kami. Terima kasih Pak Cato, terima kasih Pak Akbar untuk obrolan kita sore ini. Ya, sebagai penutup tentunya mari masyarakat manfaatkan apa yang telah diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tentunya dengan pemberian insentif fiskal ini mudah-mudahan dapat meringankan masyarakat dalam rangka memulihkan ekonomi khususnya di DKI Jakarta dan Indonesia pada umumnya. Mungkin itu Bu Lucy. Terima kasih Pak Cato. Oke, sini dulu. Ya, yuk kita nonton ondel-ondel. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.